Halo semua, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal bahas soal ratu iblis bernama Putana yang hendak membunuh Krishna. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan ingat, nyalakan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap notifikasi dari channel ini ya. Terima kasih. Nah, Ratu Iblis yang bernama Putana ini adalah iblis pertama yang dikirim Kansa untuk membunuh Krishna. Pada saat itu, Krishna masih berumur 2 bulan loh, dan Kansa menyuruh Putana untuk membunuh setiap anak yang baru lahir pada saat itu. Nah, Putana langsung pergi ke Vrindavan mencari anak yang bernama Krishna. Ia mendengar dari warga Vrindavan bahwa ada anak yang baru lahir dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Putana juga mendengar bahwa anak itu bernama Krishna. Putana langsung tahu bahwa anak inilah yang dimaksud Kansa yang merupakan malaikat mautnya. Putana langsung mencari cara untuk bisa membunuh Krishna. Ia lalu mengambil racun seekor ular dan memasukkan racun itu ke payudaranya. Ia berpikir bahwa nantinya Krishna akan dibunuh dengan cara disusui olehnya. Ia akan membunuh Krishna. Ia lalu pergi ke Vrindavan. Nah, salah satu teori menafsirkan Putana sebagai musuh pertama yang dihadapi oleh Krishna. Selanjutnya, banyak setan dikirim oleh Kansa untuk membunuh Krishna, atau sebagai penghalang pertama dari naluri keibuan yang dihadapi oleh para yogi. Legenda tersebut menjamin pembebasan pemuja jika mereka memperlakukan Tuhan sebagai putra mereka sendiri. Teori lain mengartikan Putana sebagai penyakit kekanak-kanakan bahwa Krishna selamat yang dapat disembuhkan dengan menyusu paksa anak yang terkena. Lanjut cerita, sesampainya Putana di Vrindavan, di sana ia berpikir bahwa jika ia menemui Krishna dengan wujud raksasa, maka semua warga Vrindavan akan lari ketakutan. Ia lalu merubah wujudnya menjadi seorang wanita cantik dan berjalan menuju rumah Krishna. Di perjalanan, warga Vrindavan sangat terpesona dengan kecantikannya, sampai-sampai mereka lupa akan pekerjaan mereka. Putana bertanya kepada salah satu warga Vrindavan. Ia bertanya di mana rumahnya Krishna. Mereka menjawab, "Apakah kau adalah seorang dewi yang turun dari langit dan ingin memberkati Krishna? Jika memang iya, kami akan mengantar Anda ke rumah Krishna." Lalu mereka mengantarnya ke rumah Krishna. Dalam Wisnu Purana secara eksplisit disebutkan bahwa Putana harus bekerja dalam kegelapan, melambangkan kurangnya penerangan ilmu. Cincin telinganya dideskripsikan tidak bersinar, tetapi bergetar, menandakan sifatnya yang tidak stabil. Agrawal menyamakan Putana dengan Varuna, dewa kegelapan dan kekacauan di dalam air dalam Weda. Karena Varuna mencemari air yang memberi kehidupan, Putana mencampurkan asinya dengan racun. Jadi Putana berarti kematian dan kegelapan. Mitos Putana sangat penting, tidak hanya untuk citra yang ditampilkannya, tetapi untuk intensitas penggambaran citra tersebut dan frekuensi pengungkapan mitos itu sendiri di India. Lanjut cerita, ketika sesampainya Putana di rumah Krishna, Yasoda terkejut melihat seorang wanita yang begitu cantik mengunjungi rumahnya. Ia mengira bahwa itu adalah jelmaan dari Dewi Laksmi. Putana langsung bertanya di mana keberadaan Krishna. Putana berkata bahwa dia ingin memberkati Krishna karena anak ini sangat kuat. Lalu Yasoda mengantarnya bertemu dengan Krishna. Setelah melihat Krishna, Putana merasakan kekuatan energi yang begitu dahsyat dan dia harus berhati-hati dengan Krishna. Meskipun Putana datang dengan niat jahat, dia digambarkan senang melihat Krishna dan naluri keibuannya sangat baik. Putana menyadari bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Dia melihat wujud asli Krishna. Tetapi Putana lalu ingat kepada Kansa. Ia berkata bahwa ia harus segera membunuh malaikat mautnya.
Jika tidak, ia akan memusnahkan segala iblis yang ada di dunia ini. Putana lalu sadar bahwa dia adalah Ratu Iblis. Dia tidak boleh terpesona melihat manisnya Krishna kecil ini. Ia lalu menjalankan perintah Raja Kansa dan berusaha berhati-hati untuk mendekati Krishna. Ia lalu berusaha mendekati Krishna dengan sangat hati-hati. Tetapi, melihat tingkah Putana yang sangat aneh, Yashoda mulai mencurigai Putana. Lalu, Putana meminta izin pada Yashoda bahwa dia ingin menyusui anaknya. Yashoda pun mengizinkannya. Putana lalu membawa Krishna keluar dan menyusuinya. Ia mengira bahwa setelah Krishna meminum susunya, Krishna akan mati. Tetapi hal ini berbalik padanya. Krishna malah menghisap seluruh energi, kekuatan, dan daya tahan tubuhnya. Putana lalu kehilangan kendalinya. Ia lalu berteriak, dan semua warga Vrindavan mendengar teriakannya dan langsung menuju ke rumah Krishna. Putana langsung berubah ke wujud aslinya, yaitu menjadi raksasa dan berlari hingga jatuh dan mati. Putana berteriak memohon pembebasannya, tetapi sia-sia. Dia lari keluar kota dengan Krishna masih menempel padanya, dan akhirnya dia mati. Dia kemudian mengambil bentuk iblis aslinya, mengubah pohon sejauh 3 gavyuti atau satuan jarak yang setara dengan total 12 mil menjadi debu. Orang-orang Vraj memotong tubuh Putana, mengubur tulang dan kakinya serta membakar daging dan kulitnya. Asap harum keluar dari nyala api saat Putana dibersihkan dari semua dosa dengan menyusui Krishna, dan dia mencapai surga yang sama dengan yang diperoleh oleh Yashoda. Jadi Putana seperti Yashoda juga dianggap sebagai ibu angkat Krishna saat dia menyusuinya. Begitulah ceritanya, semoga dapat menghibur kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!